jebakan. Karena hari Minggu saya dipanggil kepala penjara, Senin harus pulang. Saya nggak mau dipaksa pulang. Ternyata di rumah sudah siapkan jebakan Batman. Istri saya hamil. Tentu harapan mereka adalah saya harus membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman bisa 3 periode, 10 periode. Untung itu nggak terjadi karena saya langsung pergi lagi untuk menyelidiki ijazah palsunya Jokowi, gitu loh Pak. Oleh karena itu, Sekber ini mendorong Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden dan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Dari kita mendeklarasikan Bapak Prabowo sebagai Bapak Joko Widodo adalah kita tentu sudah tahu ya bagaimana kinerja dari Bapak Prabowo serta apalagi oleh Bapak Joko Widodo. Berhubung dalam konstitusi kita di dalam pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden serta wakil presiden tidak dapat menjabat dalam 2 periode, maka di periode yang ketiga kali ini adalah kita meminta Bapak Joko Widodo sebagai wakil untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto sebagai presidennya. Menurut agama, kebohongan itu membawa kepada perbuatan yang menyimpang. Dan perbuatan yang menyimpang itu membawa orang masuk neraka. Berarti kebohongan itu adalah menyeret orang untuk masuk neraka. Yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak, bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon? Gitu. Nah, tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini, ya kan? Yang melindungi ijazah ini. Saya nggak tahu soal ekonomi, soal apa-apa. Yang saya tahu adalah soal ijazah itu karena saya melakukan investigasi sejak saya keluar penjara sampai sekarang ini sudah siap untuk saya sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Apapun resikonya saya siap. 1 Juli 2019. Bjorka dan Bambang Tri tekan Jokowi. Soal pembobolan, pembongkaran, dan penguakan data pribadi yang mengemuka adalah kerja Bjorka dan skala lebih kecil Bambang Tri. Bjorka menyerang banyak pejabat penting negeri termasuk Presiden Jokowi, sedangkan Bambang Tri khusus kepada Jokowi. Meski Bambang telah dipenjara untuk kasus pengungkapannya, namun saat ini suaranya masih sangat nyaring khususnya tentang pemalsuan data Jokowi. Bjorka mengejutkan dan akun Instagramnya membuat gemetar pejabat penting Indonesia. Data pribadi diretas mulai Puan Maharani, Erick Thohir, Johnny G. Plate, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan hingga Joko Widodo. Badut Istana, Denny Siregar pun ikut dibongkar-bongkar. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kebenaran data yang diretas oleh Bjorka, meskipun menurutnya masih yang umum-umum. Kabinet geger dan Jokowi ketar-ketir lalu membentuk tim lintas sektoral emergensi response yang terdiri dari Kemenkominfo, BIN, BSSN, dan Polri untuk melawan Bjorka. Bjorka sendiri mengindikasikan keberadaan dirinya di Polandia karena menurut pengakuannya ia berteman dengan orang Indonesia di Warsawa, eks-pelarian tahun 1965. Meski baru data umum yang dibuka namun bukan mustahil ada data spesifik yang dimiliki dan dapat segera dipublikasikan. Surat menyurat Presiden dengan BIN yang dikategorikan rahasia saja sudah diketahui. Bjorka menyatakan bahwa negara ini telah lama dijalankan dengan sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Ia siap Karena hari Minggu saya dipanggil kepala penjara, Senin harus pulang. Saya nggak mau dipaksa pulang. Ternyata di rumah sudah siapkan jebakan Batman. Istri saya hamil. Tentu harapan mereka adalah saya harus membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman bisa 3 periode, 10 periode. Untung itu nggak terjadi karena saya langsung pergi lagi untuk menyelidiki ijazah palsunya Jokowi, gitu loh Pak. Selama ini tidak pernah mereka tepati. Bahkan bukannya mereka mengayomi rakyat, tetapi justru mereka menzolimi rakyat. Oleh karena itu, Sekber ini mendorong Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden dan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024.
Dari kita mendeklarasikan Bapak Prabowo sebagai Bapak Joko Widodo adalah kita tentu sudah tahu ya bagaimana kinerja dari Bapak Prabowo serta apalagi oleh Bapak Joko Widodo. Berhubung dalam konstitusi kita di dalam pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden serta wakil presiden tidak dapat menjabat dalam 2 periode, maka di periode yang ketiga kali ini adalah kita meminta Bapak Joko Widodo sebagai wakil untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto sebagai presidennya. Jadi martir untuk menampar muka pejabat-pejabat itu. Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, juga tetap keras menyerang Jokowi. Melalui video yang viral, ia menegaskan bahwa Jokowi telah menggelapkan asal-usul. Katanya ibu Jokowi adalah Yap Mei Hewa. Bantahan keluarga tidak menyerutkan keyakinan Bambang bahwa ibunda Jokowi bukan Suci Atmi. Ayahnya Wijiatno Noto Miharjo adalah tokoh PKI. Ia menyebut ijazah palsu Jokowi menjadi dasar pendaftaran ke KPU. Komisioner HAM saat itu Natalia Spigai pernah mengusulkan pembentukan tim independen untuk klarifikasi, menghimpun data primer, sekunder, penelitian ilmiah hingga tes DNA. Usulan itu jika dipenuhi dan dijalankan tentu dapat menghentikan polemik asal-usul Presiden Jokowi. Membungkam Bambang Tri atau membenarkan penjara ternyata tidak cukup. Kembali pada Bejorka yang siap membocorkan data My Pertamina menyinggung aksi penolakan kenaikan harga BBM untuk mendukung orang-orang berjuang melakukan demonstrasi di Indonesia terkait harga BBM. Saya akan mempublikasikan data My Pertamina, katanya. Ia menggugah berita Erick Thohir yang keliling daerah di tengah kenaikan harga BBM. Demikian juga Puan yang merayakan ulta di DPR saat mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR. Serangan Bejorka dan Bambang Tri kepada Jokowi dan pemerintahannya menunjukkan bahwa memang kredibilitas Jokowi semakin diragukan. Pemerintahan yang lemah dan rawan, apalagi aksi-aksi mahasiswa, buruh, dan umat Islam ternyata kini bukan sekadar mendesak agar BBM dan harga-harga barang saja yang diturunkan, melainkan tuntutan agar Jokowi pun segera turun. Terlalu banyak dan nyata dosa-dosa politiknya.